Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan menginformasikan beberapa emiten yang akan membagikan dividen dengan tanggal cum date-nya di antara tanggal 25 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024 ya. Sebelum kita mulai, saya ingin mempromosikan beberapa video yang sudah ada di channel Investor Jelata. Seperti yang bisa teman-teman lihat sini, beberapa prediksi dividen dari ITMG, Adaro, Astra, Pegas, dan juga HMSP, dan juga ada beberapa prediksi baru lainnya seperti BSSR dan lain-lain. Silakan teman-teman cek langsung di channel Investor Jelata atau cari linknya di kolom deskripsi. Oke, kita masuk ke emiten pertama dari pelayaran Hapco Transmaritima dengan kode ticker HATM, di mana sepanjang tahun 2023 ini pendapatan dari HATM bisa dilihat sini naik 55,26% di mana tahun 2021 juga ke 2022 tuh naik juga bisa teman-teman hitung persentasenya berapa. Begitupun dari kuartal 4 versus kuartal 3 itu ada kenaikan dari 137 miliar naik menjadi 184 miliar untuk revenue-nya. Nah, bagaimana dengan laba bersihnya Laba bersihnya juga sepanjang tahun 2023 itu naik 38%-an dibandingkan tahun 2022. Begitupun 2022 versus 2021 ada kenaikan dari 90 miliar naik 53 miliar menjadi 143 miliar. Jadi secara growth pertumbuhan revenue maupun profitnya sangat bagus untuk HATM. Oke, kita lihat histori spare-nya Jadi emang HATM ini belum lama IPO di pertengahan atau akhir 2022 sih kayaknya. Jadi belum ada 2 tahun dia listing di IPO, listing di bursa kita. Jadi sekarang PBV PR-nya rata-ratanya itu di 11,07 dan saat ini dia diperdagangkan di 7,63 kali. Jadi bisa dibilang sangat under value kalau lihat historis dari PR-nya. Nah, bagaimana dengan PBV-nya? Nah, PBV-nya sama rata-rata PBV-nya itu di 2,4 dan saat ini dia di 1,74 dan book value-nya saat ini adalah 124,15 Jadi saya karena ini belum sampai 2 tahun listing, jadi saya tidak menghitungkan harga wajarnya gitu karena minimal kalau udah 3 tahun lah mungkin kita bisa asumsikan harga wajarnya itu adalah di rata-rata PBV-nya Tapi kalau teman-teman ingin menghitung harga wajarnya tinggal book value ini 124,15 dikalikan dengan 2,4 dapatlah itu harga wajar yang kita asumsikan Oke, kalau kita lihat chartnya di sini all time high-nya si HATM ketika dia ada dekat di setelah listing itu sampai ke 500-an dan saat ini dia ditutup di harga Rp216 di tanggal 22 Maret hari Jumat kemarin ditutup di 216 dan bisa dilihat di sini fluktuatif sekali dia naik 400 langsung turun sampai ke 260 tuh oke. Ini naiknya tajam turunnya tajam seperti itu memang kalau yang naiknya cepat turunnya juga bisa tajam bisa cepat kaya bisa cepat juga jadi miskin kalau kita salah timing Oke, bisa dilihat di sini dia sempat naik ke 360 ada support di sini 288 tapi akhirnya jebol juga setelah jebol 288 dia langsung turun tajam lagi jadi support berikutnya adalah di 190 jadi cukup beresiko sih kalau melihat chart seperti ini tapi untuk yang punya nyali mah gas aja gitu kalau memang dirasa dividen yang menarik atau growth dari HATM ini menarik karena kan 2 tahun terakhir memang pertumbuhan pendapatan dan profitnya memang cukup besar tadi seperti yang udah saya tampilkan di slide sebelumnya. Nah, kalau secara EMA jelas dia sedang sangat downtrend karena berada di bawah, jauh di bawah EMA 20-nya Oke. Dan dia juga rutin sejak dia listing dia rutin membagikan dividen jadi cukup bagus lah perusahaan yang baru tapi bagiin dividen itu bagus, berarti menurut saya sih memperhatikan investor lah walaupun dividen payout ratio-nya kecil 20% lah ini sekitar 20%. Dan tahun ini dia akan kembali membagikan dividen sebesar Rp5,66 di mana kalau kita bagi dengan harga penutupan di tanggal 22 kemarin 216 berarti potensi dividen yield-nya hanya 2,6% tapi lumayan lah untuk seukuran
perusahaan yang baru listing ya, belum genap 2 tahun listing tapi udah bagi dividen rutin gitu ya. Nah, dicatat aja kumdatnya itu di hari Senin ini ya, 25 Maret 2024. Oke, kita lanjut masuk ke saham berikutnya adalah dari bank ya, OCBC NISP ya, di mana pendapatan sepanjang tahun 2023 ini naik ya, hampir 30% dibandingkan tahun 2022. Dan kalau kita lihat juga 2022 itu pendapatannya jauh lebih tinggi juga dari 2021 ya. Yang 2021 11,5 triliun, di 2022 menjadi 12,7 triliun. Bagaimana dengan laba bersihnya? Laba bersihnya juga mengalami peningkatan yang cukup besar ya, 22,96% ini 2023 dibandingkan 2022. Dan kalau kita lihat juga 2021 itu juga terjadi kenaikan ya, dari 2,5 triliun berhasil naik ke 3,3 triliun ya. Berarti ada kenaikan sekitar 800 miliar ya. Nah, kita lihat ya histori per 5 tahun terakhir ini, rata-rata pernya itu ada di 6,8, dan saat ini NISP diperdagangkan di 7,96 kali untuk per. Jadi bisa dibilang ini over value ya saat ini ya. Karena memang NISP juga naiknya sudah cukup banyak ya sepanjang tahun ini ya, bukan dari tahun 2004 ya, dari akhir tahun juga dia udah naik cukup banyak ya NISP. Nah, bagaimana dengan PBV-nya ya? PBV-nya lebih over value lagi ya, karena rata-rata PBV-nya 5 tahun terakhir itu di 0,62 dan saat ini dia ada di 0,87 ya. Jadi sudah ada di plus 2 standar deviasinya ya, yang garis biru ya. Dan book value NISP saat ini adalah di 1626,47 ya. Kalau kita asumsikan harga wajar itu adalah di PBV 0,62 kali, maka harga wajar itu ada di 1008,4 rupiah. Dan harga saham NISP di hari Jumat kemarin 22 Maret itu adalah di 1420 ya, sehingga harga saat ini 1420 itu kemahalan sekitar 28,9% ya, dikarenakan harga wajarnya kita asumsikan ada di 1008,4. Oke, bisa dilihat sini ya, sejak tahun 2023 nih dia mengalami kenaikan dari 800 sekarang sudah 1420 ya. Bentar lagi beggar nih kalau teman-teman punya di 800 ya. Dan ya ini dia all time high ya, jadi memang harganya lagi rekor tertingginya ya di sini nih ya, di 1440 mungkin ini ya. Dan untuk supportnya itu berarti ada di 1370 dan 1385 ya. Kalau ini jebol ya, support berikutnya adalah yang tadinya jadi resisten ya, yaitu di 1320. Ini adalah histori dividen ya, 2 tahun terakhir dia bagikan dividen payout ratio 20% dan lalu 40% ya, dan meningkat ya. Dan tahun lalu dia kan nominalnya itu 58 rupiah dividennya, kali ini nominalnya naik ya menjadi 72 rupiah. Dan jika kita bagi dengan harga closing kemarin di tanggal 22 Maret itu 1420, maka potensi dividen yieldnya 5,07 ya, jadi cukup besar ya di atas bunga deposito. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe dan jangan lupa untuk klik loncengnya. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya juga minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Terima kasih. Oke, lanjut ya, masih ke saham banking nih ya. Memang nih banking ya yang sering awal-awal bagi dividen tuh ya. Setelah sebelumnya big bank sudah membayarkan dividen, kali ini adalah Bank BTPN Syariah ya, dengan kode ticker BTPS, yang pendapatannya itu turun ya, kuartal 4 versus kuartal 3 itu turun 2,57% ya. Walaupun ini untuk tahunannya, nanti di slide selanjutnya mungkin ya. Sedangkan net income-nya turun lebih dalam lagi nih, 69,3% ya. Kuartal 4-nya sangat-sangat jatuh nih ya dibandingkan kuartal 3. Nah, kalau untuk setahun penuhnya bisa dilihat sini ya, pendapatannya itu naik 6,93% ya, tapi profit alias laba bersihnya itu sepanjang tahun 2023 itu turun 39% ya dibandingkan tahun 2022. Dan ini adalah data per 5 tahun terakhir, rata-ratanya adalah di 6,84 kali ya, dan saat ini dia diperdagangkan di 7, ini saya salah nih, data NISP kayaknya nih ya.
Oke, ini dia data BTPS ya. PR 5 tahun terakhir rata-ratanya di 18,33 kali dan saat ini dia perdagangkan di 9,7 kali. Jadi dia under value ya. Kalau kita lihat berdasarkan data pernya. Bagaimana dengan PBV-nya? Begitupun dengan PBV-nya ya. Dia rata-rata PBV 5 tahun terakhir di 3,78 nih dan saat ini hanya diperdagangkan di 1,19 ya. Tapi memang untuk BTPS ini harga-harga di awal sih menurut saya memang terlalu over ya, atau bisa dibilang lah mungkin digoreng ya ketika dia awal-awal listing di bursa kita gitu ya. Makanya rata-rata PBV-nya bisa tinggi sekali ya, 3,78 gitu ya. Tapi kalau kita memang mau menggunakan data tersebut ya, kita anggap harga wajarnya memang di PBV 3,78 ya, berarti harga wajar itu adalah di 4.316,5 ya. Walaupun saya sendiri sih harga wajarnya kayaknya tidak segitulah ya, tidak di PBV 3,79 ya. Ya mungkin di sekitar 2 kali itu masih masuk akal ya. Tinggal teman-teman lihat aja ya bank-bank swasta lainnya seperti tadi BNGA atau NISP, BDMN gitu ya, itu PBV-nya berapa ya? Ya kira-kira sekitar itulah kalau kita mau asumsikan harga wajar dari BTPS ya. Atau lihat temennya lah si BRIS ya, yang Bank BRI Syariah gitu ya, Bank Syariah Indonesia ya. Itu PBV-nya berapa gitu ya. Dan harga closing di tanggal 22 Maret Jumat kemarin itu di 1.360 ya. Jadi kalau kita mengasumsikan harga wajar tadi 4.316 ini, itu berarti margin of safety-nya ya, alias potensi kenaikan dari BTPS itu sebesar 217% ya gitu ya. Ya kalau kejadian sih sangat menyenangkan lah untuk para pemegang BTPS ya. Tapi apakah mungkin ya? Ya mungkin aja, tapi entah kapan ya. Namanya juga market ya. Kalau market mover udah masuk kan mau digoreng setinggi apapun bisa gitu ya. Jadi ya mungkin aja, tapi ya apakah itu harga wajarnya segitu atau tidak ya, saya serahkan lagi kepada teman-teman semua ya. Oke, ini adalah chart dari BTPS ya. Dia all time high-nya itu lebih dari 5.000 ya, mungkin di sini di 5.100-an ya. Dan saat ini kalau kita lihat ya memang sedang downtrend sekali ya. Dimana dia saat ini ada support di 1.200 ya. 1.200 itu bisa dilihat ya, itu harga ketika dia di awal-awal IPO ya, itu sebagai support ya 1.200. Kalau 1.200 ini jebol ya berarti nggak ada support lagi di bawah ya, entah dia bisa jatuh kemana gitu ya, nggak tahu ya karena nggak ada supportnya lagi. Sedangkan untuk resistennya berarti ada di 1.555 ya. Dan beberapa hari terakhir ini dia memang naik ya dengan volume yang cukup lumayan ya, karena mungkin menyambut laporan keuangan kuartal kan laporan keuangan tempatnya turun ya. Di sini ya profitnya turun ya. Ya seperti itu ya, walaupun labanya turun ya kuartal 4 dengan kuartal 3, tapi harga sahamnya bisa rebound ya. Nah ini apakah teknikal rebound saja lalu dia akan turun lagi gitu ya. Nah itu teman-teman harus hati-hati lah, terutama yang belum punya ya, kalau mau entry seperti apa. Kalau mau amannya ya tunggu dia bisa jebolin resisten 1.555 ini gitu ya. Itu berarti udah ada tanda-tanda perubahan karakter dari downtrend ke uptrend ya, baru permulaannya gitu. Oke, secara EMA ya jelas ya dia masih bisa downtrend ya. Sempat closing sedikit di atas EMA 20 tapi ini turun lagi ya. Jadi ya masih bisa dibilang downtrend lah. Oke, ini adalah histori BTPS 4 tahun terakhir. Dia membagikan dividen payout ratio di antara 25% sampai dengan 40% ya, dan di tahun ini dia akan bagi dividen sebesar Rp70,15 ya. Jika kita bagi dengan harga penutupan kemarin di 1.360, maka potensi dividen yieldnya lebih besar daripada NISP ya, lebih besar dikit ya, 5,1%. Jadi ini cukup besar ya. Karena untuk kayak BRI, BNI kan yang saya sudah buat videonya juga, potensi dividen yieldnya sekitar 4,an ya. Jadi ya bisa bersaing lah secara dividen yield ya, BTPS dengan bank-bank besar lainnya. Dan jangan lupa dividen kumdetnya itu di tanggal 28 Maret 2024. Oke, itu saja informasi dari saya ya. Dividen yang akan dibagikan, bukan dibagikan ya, yang kumdetnya di tanggal 25 sampai dengan 28 Maret. Apakah teman-teman punya salah satu dari 3 saham tersebut atau malah punya tiga-tiganya? Silakan tuliskan di kolom komen ya.
Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam jelata.